Halo, berjumpa lagi dengan saya, Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang cara melakukan input data ke dalam file dan melihat isi data yang telah kita input tadi dengan menggunakan C++. Contohnya seperti ini. Ini aplikasinya ada menu pilihan 1, 2, 3, yaitu input data, lihat data, dan yang ketiga keluar. Kalau kita tekan 1, selanjutnya kita akan diminta untuk melakukan input data. Di sini adalah contoh input data mahasiswa. Ini adalah nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa. Saya contohkan misalkan 007, namanya James, IPK-nya 4. Kemudian enter. Setelah kita melakukan input, dia ada pilihan berikutnya yaitu input data atau lihat data dan keluar. Kalau kita pilih angka 2, maka akan ditampilkan hasil dari input data kita tadi. Kemudian, kalau kita pilih angka 3, maka dia akan keluar. Program ini sangat sederhana karena untuk bahan latihan teman-teman sekalian. Pertama-tama, untuk melakukan praktikum ini kita membutuhkan software Dev C++. Kita jalankan dulu Dev C++-nya. Kemudian kita ketikkan script sebagai berikut. Ini adalah library yang akan kita gunakan. Dalam praktikum kita kali ini, kita akan menggunakan yang pertama adalah structure, kemudian kita juga akan menggunakan function di dalam bahasa pemrograman terstruktur. Kalau kita ingin menggunakan structure, kita harus mengetikkan dulu fungsi typedef-nya dengan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita definisikan variabel yang akan kita pakai dan kita inisialisasikan di dalam structure ini. Di sini saya akan menggunakan tipe data long untuk npm. Dan titik koma, kemudian kita gunakan string array untuk nama, panjangnya 50. Kemudian tadi ada IP kita pakai karena dia ada koma, berarti kita menggunakan float, tipe data float IP. Selanjutnya kita definisikan ini structure apa namanya. Di sini saya menyimpannya sebagai data mahasiswa. Selanjutnya saya definisikan lagi data mahasiswa menjadi M siswa.
Di sini ketika kita membuat strukturnya di atas, itu artinya kita sedang mendefinisikan variabel structure di area variabel global. Maksudnya adalah variabel global nanti bisa diakses oleh seluruh function yang ada di dalam kode program ini. Contohnya di sini saya akan membuat fungsi tulis, yaitu void tulis. Ini saya definisikan dulu. Kemudian void baca saya definisikan. Kemudian void menu saya definisikan. Ini adalah fungsi-fungsi yang akan kita gunakan untuk menulis kode program sesuai dengan tugasnya. Nanti untuk menulis atau menginput data ke file, saya akan menjalankan fungsi tulis. Lalu, kalau saya akan membaca file, saya akan menjalankan fungsi baca. Lalu fungsi menu ini untuk apa? Fungsi menu ini saya gunakan untuk menampilkan pilihan menu di awal. Ketiganya ini tidak akan bisa kita akses kalau kita tidak membuat fungsi utamanya dulu, yaitu fungsi main. Kita buat fungsi mainnya. Tadi saya ada menyebutkan bahwa variabel yang kita definisikan di atas ini adalah variabel global. Artinya variabel global ini nanti bisa saya pakai di fungsi tulis ataupun di fungsi baca. Di sini fungsi utamanya saya hanya akan menjalankan fungsi menu. Begitu. Selanjutnya saya buat di bawah void menu di dalam. Begitu juga dengan baca dan tulis. Ini lebih gampangnya kita gunakan copy paste saja. Baru nanti kita modifikasi. Oke. Ini tulis. Ini baca. Kemudian di bagian menu ini saya buat pilihan menunya. Di sini saya buat variabel untuk pilihan. Kemudian saya buat tampilan untuk meminta user melakukan inputan. Slash n ini kita pakai untuk supaya dia nanti tampilannya akan turun ke bawah atau ada enter. Ini nanti di program, hasil program akan menampilkan input data, lihat data, dan keluar. Lalu kita buat perintah supaya user menginputkan pilihan. Dengan mengetikkan
pilihannya melalui keyboard. Di sini kita gunakan switch untuk melakukan parsing data ke pilihan. Sebenarnya kita bisa menggunakan if, cuman kalau sifatnya pilihan seperti ini memang lebih disarankan menggunakan switch atau case. Case 1.2. Kalau user memasukkan pilihan angka 1, maka akan dijalankan fungsi input data, berarti fungsi tulis ini. Fungsi tulis, titik koma, kemudian break, titik koma. Selanjutnya, ini biar cepat, kita copy paste saja. Kalau kita coding, kita harus memanfaatkan copy paste untuk lebih cepat. Kemudian, kalau case 2 baca, kalau case 3 keluar, berarti kita break juga. Seperti ini. Kita save. Kita simpan aja dengan nama UAS. Kita coba compile. Oke, tidak ada error. Coba jalankan. Di sini ada pilihan. Kita tampilannya masih agak berantakan ya. Kita rapikan lagi. Kita tambahkan lagi pesan di sini. Kita masukkan pilihan. Oke, kita coba compile lagi, kemudian kita jalankan. Sudah lebih rapi dari tadi. Kemudian kita coba 1, masih belum ada apa-apa karena memang belum kita buat perintah di dalam fungsi baca maupun fungsi tulis. Fungsi menunya sudah siap. Selanjutnya kita buat untuk fungsi tulis dan bacanya. Kita buat fungsi tulisnya dulu ya. Pertama-tama kita harus definisikan dulu untuk pointernya. Di atas sini di variabel global kita tambahkan file pointer mhs. Bentar. Titik koma maksudnya. Kemudian di fungsi tulis ini kita buat mhs sama dengan fopen, kemudian nama filenya. Ini adalah nama file yang akan kita gunakan untuk menyimpan data. Misalkan file absent.txt. Kemudian koma, kita tambahkan kode bahwa fopen ini dia akan melakukan penulisan ke dalam file, yaitu dengan simbol W. Kemudian jangan lupa titik komanya. Selanjutnya kita buat tampilannya. Checkout. npm.
Di sini kita akan menyimpan data sementaranya ke dalam variabel M siswa ini. Ini adalah variabel yang bertipe structure, di mana di dalam variabel M siswa ini ada beberapa subvariabel yaitu NPM, nama, dan IP. Berarti inputannya nanti akan disimpan ke M siswa titik. Di sini ada pilihan variabelnya yaitu NPM, kemudian titik koma. Selanjutnya kita copy paste saja dan kita edit nanti. Nama, kemudian IP, kemudian supaya inputan kita tadi disimpan ke dalam file, kita menggunakan fungsi fwrite. Kemudian simbol dan M siswa, size of siswa, 1 MHS. Jadi nanti inputan ini akan disimpan ke dalam variabel MHS, yaitu ini tadi. Kita coba ya. Kita run. 1 input data. Dua, 3, 1. Coba. 3. Kita lihat apakah terbentuk file absen ini. Biasanya file ini akan disimpan dalam satu tempat di mana file kode ini disimpan. Di sini file kodenya saya simpan di download C++, berarti foldernya di download. Nah, di sini. Ini ada absen ya, ini file aslinya, ini file source code-nya, kemudian ini adalah file absennya. Di sini ada tersimpan. Coba kita buka. Ini datanya adalah dalam bentuk binary, sehingga tidak semua data bisa kita baca. Intinya adalah data yang kita inputkan tadi sudah disimpan ke dalam sebuah file absen. Seperti itu. Ini ada yang kurang ya, karena di sini kita sudah fopen. Biasakan untuk melakukan close filenya, yaitu fclose, kemudian mhs. Jangan lupa disimpan. File fungsi tulisnya sudah selesai. Selanjutnya kita buat fungsi untuk membaca. Format penulisannya sebenarnya hampir mirip. Hanya saja yang membedakan adalah nanti kalau kita membaca berarti kita membutuhkan suatu fungsi perulangan yang akan mengambil data secara terus-menerus. Seperti itu. Di sini pertama-tama hampir sama kayak yang ditulis. Kita buat variabel pointer untuk menampung filenya fopen.
Ini harus sama ya. Absent.txt. Kemudian kalau kita mau membaca, berarti di sini kodenya adalah R, artinya read. Kalau menulis berarti dia write atau W. Setelah dia membuka filenya, selanjutnya kita baca. Kita gunakan fungsi looping while. Dia akan membaca sampai filenya kosong, EOF. Jadi dia akan membaca selama dia tidak kosong, MHS. Kemudian kita tampilkan. Kalau di sini, kalau ingin melakukan input data, menyimpan data, kita menggunakan fwrite. Untuk membacanya, kita menggunakan fread. Isinya sama seperti ini. Kita copy saja. Kemudian titik koma, jangan lupa. Selanjutnya kita tampilkan. Ini kita copy saja, baru nanti kita modifikasi. Ingat ya, kalau di C++ ini dia sifatnya sensitif, case sensitif. Jadi besar kecil huruf, karakter harus diperhatikan. Di sini kita modifikasi bagian titik koma dan tanda panahnya ini kita ganti dengan tanda panah masuk seperti ini. Artinya nanti data yang hasil membaca dari file ini akan ditampilkan sesuai dengan urutannya ini. Mulai dari titik koma ini harus teliti ya teman-teman. Oke. Kemudian jangan lupa di akhir kita buat fclose MHS titik koma. Sekarang kita coba. Oke, no error. Kita jalankan. Coba, tadi kan sudah ada datanya, kita coba pilihan 2, lihat data. Oke, sudah muncul ya. Cuman masih agak berantakan. Kita perbaiki. Karena kita tidak menambahkan /n di depannya sehingga dia berurut. /n. Kita compile dan kita run. Kita coba input data. 23 1 4 enter. Seperti ini agak repot ya. Jadi supaya nanti kita bisa menampilkan menu setelah proses input atau baca, enaknya kalau kita menggunakan function itu adalah kita tinggal memanggil functionnya aja. Jadi ini kita copy function menunya, kita letakkan di bawah function tulis menu dan juga function baca. Sehingga nanti setelah proses input selesai, kita akan diberikan pilihan menu berikutnya lagi. Apakah mau input data atau mau lihat data atau mau keluar. Seperti itu. Ini biar rapi karena akan kita tampilkan di setiap function kita kasih /n. Kita compile dan kita jalankan. Kita coba input data npm 234 nama Didi IP 4. Muncul lagi menunya. Kita coba lihat data. Oke, ini ada muncul ya, Didi. Kemudian kita coba Giga keluar.
Jadi ini teman-teman skrip yang bisa teman-teman ikuti untuk melakukan proses input dan membaca data dari file. Ingat, ini tadi adalah variabel global, bagian dari variabel global. Kemudian variabel yang kita buat di dalam fungsi itu adalah variabel lokal. Seperti ini, in pilihan. Ini adalah variabel lokal dari fungsi menu. Kalau kita pakai ditulis, itu tidak bisa. Contoh dari variabel global adalah msiswa dan mhs ini. Kita bisa menggunakannya di fungsi tulis dan fungsi baca tanpa kita definisikan ulang. Seperti itu. Sehingga dia sudah ada. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jika bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.